Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sudah lama kita nggak upload konten di channel YouTube ini karena studio kita lagi bocor, kebanjiran, air menggenang di mana-mana, plafonnya jebol gitu ya. Dan kita perlu waktu sekitar sebulanan kemarin ya, Nok ya. Dan kebetulan juga bulan lalu ada upacara pernikahan gitu ya. Jadi saya libur dulu konten dan diisi oleh Dodok. Jadi sebenarnya konten-konten sebelumnya itu Dodok yang ngisi pakai suara, mirip suaranya. Ada yang memprogram gitu ya, Dodok yang memprogram gitu. Nah sekarang kita mungkin mau ngambil sesuatu yang baru. Jadi kita akan memperbaiki keyless. Keyless itu kan biasa sekarang dipasang di sepeda motor yang sekarang gitu ya, entah itu Honda, Yamaha apa sih, NMAX ya. Honda PCX pakai keyless, Yamaha NMAX pakai keyless juga. Dan di atas meja saya sudah ada salah satu keyless copotan dari NMAX ya. Saya nggak tahu ini NMAX atau bukan, tapi yang ngasih ini bilangnya NMAX gitu. Dan ini ada rusaknya itu mati total. Nah, seperti apa cara memperbaikinya? Jadi teman-teman ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui informasi menarik lainnya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai untuk memperbaiki atau men-troubleshooting dari keyless ini, ada beberapa alat yang wajib teman-teman punya sebelum kita mulai untuk mengecek kerusakannya gitu ya. Jadi pertama itu kita harus punya multimeter atau kita sebut dengan apa ya, avometer. Tapi udah nggak relevan lagi avometer ya, multimeter. Jadi teman-teman pakai multimeter merek apa, dari yang mahal sampai yang murah nggak masalah. Karena yang akan kita pakai nanti cuma untuk tegangan dan juga kontinuitas atau mode buzzernya. Itu pertama. Lalu kita perlu juga ini ketutupan ya. Kita perlu power supply variable yang tegangannya itu bisa diatur. Lebih baik lagi kalau yang arusnya bisa diatur. Kita ada sih produknya dari Dwi Arsana, harganya sekitar berapa sih, 200.000 ya. Cuman itu kita jual di Bukalapak dan WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa WhatsApp di nomor yang ada di keterangan video kalau tertarik dengan produk kita. Nah, pada saat dikasih itu kita dikasih seperti ini teman-teman ya, mungkin di kamera atas saja. Ingin jago elektronika, Arduino atau IoT, atau biar bisa bikin project seperti saya? Ikuti aja kursus online di Indobot Academy yang recommended punya teman saya. Kunjungi indobot.co.id atau hubungi nomor WhatsApp yang tertulis pada layar. Nah, pada saat kita dikasih dua barang seperti ini. Satu yang ini yang nyantol di body gitu ya. Ini dia kayak gini ya. Jadi ini kan nggak bisa diputar-putar. Dan yang ini biasanya ada di bagian dalam sepeda motor. Nah ini yang nyambung. Terus saya karena tidak pernah memperbaiki keyless. Nah ini jujur nih, saya nggak pernah sama sekali perbaikin keyless ya. Nggak tahu kenapa ini teman saya ngirim ginian ke sini. Ya nggak apa-apa sih, buat untuk konten aja. Bukan berarti saya terima servis gini ya. Dan saya juga nggak tahu kabel yang mana itu terhubung ke aki dan kabel mana terhubung kemana, itu saya nggak tahu. Terus saya tanya Dodok, ada dua kabel kuning ini dia terhubung ke lampu sein ya, lampu sein. Dan ada dua kabel ini, satunya yang warna merahnya ini ya, yang warna merah ini itu kabelnya terhubung ke aki, sedangkan negatifnya, saya sebut negatif, kalau di motor apa sih sebutannya nggak tahu ya, negatifnya itu di body yang ini. Dan satunya ini adalah output untuk kelistrikannya gitu kalau nggak salah. Nah kita akan coba untuk nyalakan dulu ya. Jadi kita coba ambil power supply variabelnya. Sini saya geser dulu, soldernya panas. Ini kita nyalain dulu. Nah teman-teman bisa lihat
belum kecolok ya. Nah ini ya. Jadi power supply-nya kita setel dulu dia di tegangan 12 volt dan arusnya jangan gede-gede dulu, takutnya nanti konslet malah bikin rusak ya. Kita arusnya atur i-set menjadi 0,5 aja. Oke. Sudah. Sekarang kita akan sambung. Ini kabel negatif, kabel positifnya di merahnya ya, dan kabel negatif di sini. Kita lihat kamera aja, tukang kameranya selalu bengong tukang kamera. Nah ini dia ya, yang harus kita perhatikan adalah arus listriknya. Mungkin di sini nggak bisa diginin ya, giniin aja dah. Arus listriknya itu kalau ampernya mentok di 0,5 itu artinya dia konslet. Tapi kalau kecil arusnya itu artinya dia menyala normal gitu ya. Ini kita coba nyalain. Ini tombol nyalainnya. Dan teman-teman lihat arusnya itu tidak mentok 0,5 sesuai dengan arus maksimum yang kita kasih. Artinya ini sebenarnya mungkin menyala, kita coba ya. Siapa tahu nyala. Enggak ya. Seharusnya gimana? Ada bunyi gitu ya. Ini kan ada tanda key kunci nih. Ini kayaknya kalau dipencet harusnya ada bunyi. Tapi enggak. Nah, kita lanjut lagi, kita matiin dulu. Putus dia. Kita copot dulu deh. Tiba-tiba susah. Nah ini dia ya. Ini sudah kita congkel dan teman-teman bisa lihat. Ini kotak yang hitam ini itu adalah buzzernya, yaitu suara yang titit titit. Nah ini yang ngasilin. Ini bukan speaker ya, tapi ini piezoelektrik. Di jam tangan teman-teman yang digital juga pakai ini untuk suaranya. Nah sedangkan ini adalah rangkaian utamanya. Teman-teman bisa lihat. Di sini tidak ada relay ya, seperti remote untuk sepeda motor versi pertama itu biasanya dia menggunakan relay untuk kontaknya, tapi di sini menggunakan MOSFET. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada IC utama dan trafo. Trafonya ini saya tebak adalah trafo untuk driver dari piezoelektriknya, bukan trafo untuk suplai tegangan, bukan ya. Nah, pertama yang akan kita ukur adalah tegangannya. Kita taruh. Kita menggunakan avometer. Di sini ada fuse. Lagi. Di sini ada fuse. Di sini mungkin nggak kelihatan. Ada fuse yang akan kita ukur tegangannya. Seharusnya ada tegangan. Siapa tahu aja cuma fuse putus, kita udah selesai perbaikinnya. Ini udah kita nyalain. Kita ukur. Satu kabelnya kita pasang di body yang ini. Kita cantolin biasa gini aja. Ini ya. Terus kita taruh. Terus sepecok meja kun. Terus ini kabel merahnya kita ukur di fuse-nya. Sebelum fuse tegangannya ada 11 volt. Setelah fuse ada ya? Nggak ngelihat soalnya gue. Ada 11 volt. Kalau di fuse itu tegangannya ada, berarti tegangannya masuk dong ke rangkaian. Rangkaiannya tidak short gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengukur tegangan di setiap elko. Di sini ada 2 elko, kalau teman-teman lihat, jelas nggak ya? Ya, ini elko yang ada putihnya. Yang besar ini elko mungkin tegangan terbesar ya. Tegangan input mungkin ya. Nah, tegangan inputnya terbaca 10 volt. Artinya untuk rangkaian digital dia normal lah. Dan kita punya satu kesempatan lagi yaitu elko yang paling kecil. Nah, biasanya
di elko yang paling kecil ini itu adalah elko untuk tegangan logiknya atau IC utama atau rangkaian-rangkaian yang bertegangan 5 volt atau 3,3 volt gitu ya. Kita coba. Ini bener ya? Berapa tuh? 1,8. Oke. Nah, di sini 1,8. Oh ya. Teman-teman juga harus tahu ya. Tegangan yang biasanya dipakai di rangkaian elektronika itu sepengetahuan saya mulai dari 1,8 ya, walaupun ada 1, berapa gitu ya, lupa. Ingat nggak? 1,8, 3,3, 5 volt itu yang paling sering kita temukan di rangkaian elektronika ya. Jadi 1,8, 3,3 dan 5 volt paling sering. Makanya ada regulator seperti AMS 1117 yang tegangannya 3,3, ada yang 5 volt, ada yang juga 1,8 atau ada juga yang 2,5 volt untuk tegangan referensi biasanya. Nah, di sini kita temukan bahwa tegangannya itu 1,8. Kita coba ukur lagi. Nih ya. Di sini kita temukan tegangannya 1,8, teman-teman. Seharusnya di sini dia ya minimal 3,3. Nah, kita bisa mengetahui ini bagus atau tidak dengan cara ini. Kita cabut dulu, matikan dulu, kita cabut positifnya, dan power supply ini saya akan ubah tegangannya menjadi 3,3 aja ya. Jadi kita phase set 3,3 di arus 0,5, enter. Oke. Dan sekarang kita akan gunakan pinset untuk menyuntikkan tegangan ke elko tadi. Kita nyalakan dulu. Kita suntikkan tegangan di elko yang tadi tegangannya 1,8. Ini nyambung jalurnya ke sebelahnya. Nah, mungkin teman-teman bisa dengar ya ada suara. Saya nggak tahu ini kalau remote-nya dipencet dia bunyi apa enggak. Coba deh. Kan? Lagi sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat dengan menyuntikkan tegangan 3,3 volt gitu ya. Ini ya, saya pencet ya. Nah, dia sudah bisa nyala, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan keyless-nya ini ya. Ini gimana sih ngelihat nyalanya? Coba kita pencet. Nah, ini dia sudah nyala, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ini. Kamera dong. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ini gak cuma di rangkaian keyless ini aja. Bisa itu di mainboard TV, bisa itu di rangkaian apapun pokoknya. Kita bisa melakukan penyuntikan tegangan ini. Asal kita tahu syarat-syarat atau datasheet dari IC yang akan kita suntikkan tegangan. Misalkan kita mau nyuntik tegangan ke layar LCD monitor. Nah, di mana layar LCD monitor itu tegangannya pada umumnya menggunakan tegangan 5 volt. Tapi kalau layar pada TV LED itu tegangannya 12 volt. Jadi jangan sampai kita tegangan 12 volt kita suntikin ke layar yang memerlukan tegangan 5 volt. Nah, kayak gitu. Lalu setelah tahu dia menyala dengan menyuntikkan tegangan 3,3 volt minimal, saya nggak tahu tegangannya dia 3,3 volt atau 5 volt. Saya belum tahu ya. Dan troubleshooting selanjutnya adalah kenapa dia bisa 1,8 volt. Nah, lagi-lagi kita harus melihat ke rangkaiannya. Kita akan lihat di bagian atas. Ini kita matikan dulu. Ini kita cabut aja dulu ya. Nah, saya deketin aja. Kamera jadi nggak kedengeran ya. Masa? Ya mungkin saya agak menjauh sedikit ya. Nah.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Elko yang tadi kita ukur dan suntikan tegangan dia di bagian sini. Ya, di bagian positifnya tadi. Terus positifnya elko ini atau kapasitornya ini itu diberikan tegangan oleh ternyata IC regulator ini gitu ya. IC regulatornya ini outputnya langsung ke kapasitor dan ke elko. Sedangkan inputnya ini dia menuju ke resistor di sini. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah mengukur resistornya ini untuk memastikan bahwa tegangan dari kedua kakinya itu tidak jauh berbeda. Nah, kenapa demikian? Kalau dia jauh berbeda tegangannya, berarti resistornya berubah nilai dan dia membuat tegangannya drop gitu ya. Sedangkan tadi kita suntik di bagian outputnya itu ampernya masih aman-aman aja. Sekarang kita akan lakukan pengukuran tegangan di bagian kaki resistor menuju ke input dari IC regulatornya. Oke. Jadi teman-teman kita rangkai dulu ininya. Negatifnya sudah. Ini kabelnya ini dirakit. Tegangannya diubah lagi ke 12 volt. Enter dan kita nyalakan. Oke, teman-teman bisa lihat. Kita akan ukur di kaki sebelum Kita akan ukur di kaki sebelum resistor. Berapa itu? 10,42 berarti agak sama tadi dengan elko yang besar ya. Lalu setelah resistor 2,4 volt. Nah, ini tentunya nilainya sangat berbeda jauh teman-teman ya. Ini resistornya dia coba saya baca 100 ohm ya, 100 ohm. Arusnya segitu kayaknya nggak wajar deh. Nah, mungkin kita akan ganti nilai resistornya. Ini sebenarnya resistor pembatas arus sekaligus juga sebagai resistor fuse atau resistor pengaman. Sering banget kejadian resistor ini dirangkai seri terhadap rangkaian regulator step down gitu ya. Dan nilai resistornya melar, entah karena apa, nggak tahu. Mungkin karena pada saat terjadi beban besar resistornya sempat terbakar sedikit, lalu rangkaiannya normal lagi sehingga nilai resistornya melar. Itu kita nggak tahu. Yang jelas kita akan coba ganti nilai resistor ini yang 100 ohm. Oke, ada yang berapa no? 68. Kita akan coba ganti ke 68 ohm. Cuman Ki ngasih aku satu aja ya. Mana? Teng teng tereng teng teng teng. Oh, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Resistornya. Agak susah nih. Nah, di ujung jari saya ini resistor yang akan kita ganti. Oke. Ini mungkin saya harus switch kamera lagi ke mukaku, lagi ke gini gitu ya. Karena biar nggak bosan ngeliatin mukaku, ngeliatin rangkaian. Kita akan copot, tapi sebelumnya kita matikan dulu rangkaiannya. Saya cabut kabel dulu biar aman. Terus solder sudah panas, timah sudah diberikan. Wah, lengkap kali sudah dikasih sama Dodok nih. Flux juga sudah. Wah, ada flux juga. Kita pakai flux Amtech. Gunanya flux ini ya kadang kita celup-celupin ujung solder, tapi itu nggak boleh ya, rusak nanti ujung soldernya. Tapi kebiasaan sih. Ini sebenarnya untuk mempermudah timah cair gitu ya. Yang mungkin susah nempel solderannya, bisa kasih flux dulu gitu. Jadi kita copot dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dikit dah. Ya, kanggoin dulu teman-teman kameranya seadanya ya. Kita berikan timah dulu kaki resistornya. Ini mau nyopot kok malah ngasih timah gitu. Ini maksudnya biar timah lamanya ketumpuk. Oh iya, saya kan ada pinset. Ada teknologi namanya pinset, bisa kita gunakan untuk memegang komponennya. Hore, sudah copot. Taruh sini dulu deh.
Tapi ini nilai resistornya itu wattnya berbeda teman-teman. Yang tadi kita copot adalah dengan packaging 11206, sedangkan yang saya punya 68 ohm. Ini packagingnya adalah 0805. Beda setengahnya. Kita nggak tahu, kita coba aja. Ini kayak kutu. Kita pasang. Oke, sudah. Dan teman-teman, kita akan coba untuk nyalakan. Lagi-lagi rangkaiannya dengan cara yang sama. Positif di sini, negatif tetap di sini, dan kita nyalakan tanpa ada mengubah apapun. Apakah langsung bisa menyala? Ini remote saya pegang. Tidak juga menyala. Coba. Nggak menyala. Nah, sekarang kita akan ukur tegangannya. Kenapa dia masih tidak menyala padahal resistornya sudah kita ganti? Coba kita ukur. 10 volt. 3 volt. 3 volt bagian input, outputnya 2,4. Wah, sekarang karena dia masih ngedrop tegangannya padahal resistornya udah kita ganti, yang kita patut curigai adalah regulatornya itu, IC regulatornya itu. Jadi kita coba suntikkan tegangan di bagian input atau di bagian output dari resistornya yang menuju ke kaki input IC regulatornya. Kita akan suntikkan sama 10 volt aja dah. Saya matikan dulu. Saya cabut kabelnya. Saya set dia di 10 volt. Lalu saya akan suntikkan dia tegangan ke output dari IC-nya. Dan kita lihat arusnya berapa ya? Ini belum dinyalain. Oke. Ada sih. Maksudnya arusnya normal ya teman-teman ya. Tapi kalau diukur berapa ya? Inputnya mau 10. Outputnya. Oke, outputnya yang nggak mau. Ya teman-teman ya. Outputnya nggak mau. Jadi berarti regulatornya bisa saja bermasalah sehingga tadi drop tegangan gitu ya. Atau resistornya itu nggak rusak. Yang bikin dia drop sebenarnya bukan malah resistor tapi regulatornya itu yang sehingga tegangannya nggak mau keluar bagus gitu. Bisa aja. Kita akan copot regulatornya. Coba kita lihat. Ini udah berapa menit sih ya? Ini aku copot dulu ya. Kita coba ukur dulu sebelum copot. Nah kan resistor tadi mana ya? Oh itu dia. Kita ukur dulu di bagian ground. Ya. Oke, kita copot dulu. Bagian regulatornya. Wih, gampang kali copotin. Kok bisa ya? Nah, sudah kecopot. Ini dia. Kecil sekali. Terus masalahnya kita kan enggak punya ini. Tar dulu. Kecil sekali loh. Ini coba tak bandingin di ujung jari saya ya. Kecil. Dan mungkin saya akan minta tolong ke Dodo untuk mengambilkan AMS saja. AMS ya. Kita akan ganti IC regulator yang ini dengan tipe lain.
Ya iklan lewat. Iklan lewat. Memenuhi kamera. Ini jam makan nggak sih? Kita menggunakan jam dari Amazfit GTR 3. Wah. Sponsor. Kalau mataku kayak orang ngantuk, no. Coba aku tutup. Nggak mau ya. Coba gini. Fokus. Udah no, lama kali. AMS. Habis ya? Oh iya ya. Ini kayak background musik tang 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 tang. Ini kita dadaan jadi tukang servis keles ya. Kita dadaan jadi tukang servis keles. Bukan ya? No, pinjam HP dong, no. Aku nggak tahu input outputnya yang mana nih. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, coba cari nom AMS 1117 pin out gitu. Jadi walaupun saya dan Dodok sering berkutik-kutik terhadap komponen elektronika, kita itu nggak pernah hafal satupun. Oh ini nih. Terhadap datasheet komponen kita nggak pernah hafal. Yang mana kaki input, mana kaki output. Nah, langsung aja. Ya teman-teman bisa lihat di kamera. Kita cari. Nah ini dia. Ya overexposure nggak apa-apa lah. Saya bacakan aja. Kaki pertama itu adalah ground. Kaki tengah itu adalah output. Kebalik no, input sama outputnya. Ya. Groundnya sama, tapi outputnya dan inputnya beda. Berarti kita harus akalin. Groundnya gini. Inputnya situ. Ya. Berarti inputnya yang disolder dulu. Ya teman-teman, jadi kita karena pin out dari IC yang baru akal-akalan ini tidak sama, ini kita bandingin dulu. Nih. Nah, ini dia ukuran besar dan kecilnya. Yang kecil ini adalah yang rusak, yang besar yang kita mau cangkokin ke alat ini. Dia beda tipe tapi fungsinya sama. 5 volt nih kan, no? 5 volt mintaan, no? Iya. Ya ternyata ini 7105. Ya. Apa kita coba dulu ini? Mau 5 volt apa ini? Ya 5 volt, no? Ini ternyata 5 volt ini. Tapi tadi disuntik. Coba disuntik 5 volt dulu deh biar aman. Tapi ampere tak kecilin ya. 0,2 ya. Kita suntik. Nggak mau, no? Ih, kok nggak mau deh sekarang? Apanya? Nggak mau deh. Oh, ada isi yang panas, no. Ternyata ada IC yang panas, teman-teman. Ini dia suara, cuman ada IC yang panas. IC-nya itu kita nggak tahu tipenya apa. Coba kita lihat ya.
IC-nya ternyata digosok. Iya. Gosok searah. Ini coba liatin. Ini IC-nya yang panas, ini IC-nya yang panas dan ini digosok, teman-teman. Ini ternyata IC-nya digosok. Oh, pantas saja. Mungkin itu yang bikin dia drop. Bisa jadi kan? Coba thinner, no. Lagi sekali thinner. Thinner, kita pakai thinner untuk mengetahui bagian mana yang sebenarnya panas. IC-nya, no. Nggak tahu ini IC apa ya? Wah, IC keyless-nya, no. IC keyless-nya, no. Ya, no, IC keyless-nya, no. Ya, kelihatan. Nggak jadi dapat cuan. Videonya gagal. Gagal videonya nih. Ya, nggak bisa. IC-nya, no. Dia sudah nyala, cuman IC untuk frekuensinya itu short ya. Gleh. Hah? Nggak bisa, no. Nggak bisa. Tadi dulu. Nggak bisa, no, IC-nya, no. Aduh, blank. Dia isinya short. Gua cabut. Tar dulu. Padahal sudah menemukan nyalanya. IC-nya, no. Mau coba cabut IC-nya? Iya sih. Tapi tadi kok mau remote-nya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Cabut IC-nya. Kita cabut IC-nya. Pin satunya di sana. Masalahnya tadi nyala remote-nya. Kan jadi pertanyaan kan. Ini agak susah nih. Kerja bukan di atas meja kerja. Nah. Dah. Sudah kecopot IC-nya.
Sekarang kita coba suntikkan lagi. Tegangan 3,3 volt. Kok masih kecil suaranya? Tadi awal-awal keras kan? Hah? Enggak, bentar. Coba kita pasang lagi IC-nya yuk. Jangan-jangan IC ini yang bikin dia ngedrop short IC itu. Pasang lagi. Lihat tengah kali jadi video no. Hah? Tahu rekam aja no. Coba aku nyalain. 12 volt. Remote-nya rusak no. Tadi nggak sekeras ini kok suaranya. Ya, IC remote-nya rusak. Tadi nggak sekeras ini suaranya kok, ya kan? Ini IC untuk frekuensinya. Jadi teman-teman yang rusak berarti IC untuk frekuensi remote-nya. Padahal tadi di awal mau kan? Nah itu yang bikin dia ngedrop tegangannya. Hah? Nggak pasti. Pasti enggak. Coba kita lihat teman-teman. Copot. Kita ukur tegangannya pasti buset. Pasti tidak ngedrop. Mana dia kabel groundnya belum dipasang. Ya. 5 volt bener. Jadi bukan 3,3. Tadi kita ngasihin tegangan 3,3 karena takut kita lebih memberikan tegangan gitu ya. Dan saya memprediksi dia 5 volt karena di badan IC-nya itu 7105 kalau nggak salah. Asal ada angka 05 atau 5 di belakangnya berarti tegangan outputnya 5 volt. Dan sekarang benar aja setelah penyebab asli shortnya itu kita cabut, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Tapi tadi anehnya kenapa dia sempat mau ya? Itu anehnya kan? Hah? Pasang lagi? Kita coba pasang lagi IC-nya. Sudah terbakar masa bisa? Panas sekali. Ini ya mungkin tak liatin ya. Teman-teman mungkin bisa lihat dicoretnya, lihat ya, dihapus dia. Nah ini kode IC-nya dihapus teman-teman. Jadi mungkin alasan kode IC-nya dihapus di dalam sini itu ada kecatat frekuensinya, mungkin biar pairing mau dengan remote-nya gitu ya. Mungkin itu alasannya kode IC-nya dihapus sehingga tidak bisa di-cloning dan sejenisnya gitu. Tapi apa mau dicoba untuk dipasang? Hah? Masalahnya dia short. Iya, coba. Kita coba sekali lagi, kalau dia tetap konslet berarti ya udah IC-nya sudah koit. Yang penting kita tahu bagaimana cara memperbaikinya, apa penyebab rusaknya, itu aja udah cukup. Kita akan coba pasang. Mati udah ya? Udah mati. Ini
sudah yang terakhir dah. Dah. Dan kita kasih arus dia mungkin jangan besar-besar dulu, 0,5 aja. Lalu kita nyalakan. Nah, sama seperti di awal rusaknya. Dia arusnya kecil 0,1 tapi tidak nyala. Dan kita coba pastikan ini kalau kita ukur tegangannya pasti dia drop. Ya dropnya malah sekarang 0,2 lagi. Seperti itu. Mungkin dia semi short knob, semi short, atau kita coba suntik lagi ya. Kita coba suntik lagi. 3,3 dengan arus 0,5. Coba suntik. Nggak bisa teman-teman. Jadi yang rusak adalah IC untuk frekuensi remote-nya. Nah, di mana mencari IC itu? Mungkin semoga aja nanti ketemu. Next video kalau memang ketemu IC-nya sejenis dengan itu, kita bisa videokan lagi. Atau mungkin teman-teman punya informasi di mana mencari spare part untuk keyless, karena kita sendiri belum pernah sama sekali memperbaiki keyless motor seperti ini ya. Jadi kalau ada kekeliruan silahkan teman-teman koreksi, atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa teman-teman sarankan kepada kita untuk bagaimana sebenarnya cara memperbaiki keyless seperti ini. Oke? Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah ikut belajar bareng bersama kita yang amatiran ini, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Stop.